Sosialisasi imunisasi COVID-19 di Bapelkes Krakatau oleh Dr. Fitri Nur Aisyah. Seperti apa sih cara kerja vaksin virus corona di dalam tubuh? Mari saya jelaskan. Sebenarnya cara vaksin COVID-19 tidak berbeda jauh pada vaksin pada umumnya. Vaksin sendiri merupakan suatu bahan atau produk yang digunakan untuk menghasilkan sistem imun dari berbagai penyakit. Di dalam vaksin terdapat berbagai produk biologi dan bagian dari virus atau bakteri. Virus tersebut bisa dimatikan atau bisa dilemahkan. Nah, produk inilah yang berguna untuk merangsang munculnya antibodi atau kekebalan tubuh. Dengan kata lain, cara kerja vaksin virus corona sama dengan vaksin lainnya. Vaksin COVID-19 akan merangsang sistem imunitas untuk membuat zat kekebalan tubuh atau antibodi yang bertahan cukup lama. Zat ini nantinya akan melawan antigen dari patogen atau virus corona COVID-19 masuk ke dalam tubuh. Bila antigen penyakit COVID-19 menyerang kembali, maka akan muncul reaksi imunitas yang kuat dari tubuh. Tujuannya untuk menghancurkan antigen tersebut. Kesimpulannya, vaksin membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita dengan mengaktifkan respon tubuh terhadap penyakit tertentu. Dengan vaksin, tubuh akan mengenali, melawan, dan mengingat cara melawan virus atau bakteri pembawa penyakit. Lantas apa saja sih kandungan vaksin COVID-19 dari Sinovac? Kandungan vaksin COVID-19 dari Sinovac merupakan virus yang sudah dimatikan atau sudah di-inactivated dan tidak mengandung sama sekali virus hidup atau yang dilemahkan. Hal ini diketahui cara yang paling umum dalam membuat vaksin. Vaksin juga tidak mengandung bahan seperti boraks, formalin, merkuri, dan pengawet. Vaksin yang akan digunakan di masyarakat telah melalui tahap pengembangan dan serangkaian uji yang ketat. Isinya hanya terdiri dari aluminium hidroksida yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan vaksin, kemudian ada larutan fosfat sebagai penstabil, dan terakhir yaitu larutan garam natrium klorida untuk memberikan kenyamanan dalam penyuntikan. Vaksin COVID-19 telah teruji BPOM dan sesuai standar WHO. BPOM menyatakan vaksin COVID-19 produksi Sinovac aman digunakan. Vaksin yang sudah melewati fase 3 uji klinis tersebut sudah dipastikan memenuhi standar Badan Kesehatan. Hasil uji klinis tingkat efikasi vaksin Sinovac di Indonesia sebesar 65,3%. Sedangkan tingkat efikasi yang disyaratkan WHO sebesar 50%. Sehingga dapat disimpulkan hasil uji klinis tingkat efikasi vaksin Sinovac di Indonesia telah memenuhi syarat dari WHO. Dari hasil penelitian, 14 hari setelah penyuntikan vaksin mampu membentuk antibodi sebesar 99,74%. Kemudian 3 bulan setelah penyuntikan akan membentuk antibodi sebesar 99,23%. Bagaimana vaksin COVID-19 diberikan? Vaksin COVID-19 diberikan melalui suntikan intramuskular di bagian lengan kiri atas dengan menggunakan alat suntik sekali pakai. Vaksin Sinovac disuntikan 2 kali dengan rentang jarak penyuntikan 14 hari. Jadi, jangan lupa kembali untuk penyuntikan yang kedua setelah 14 hari. WHO, kenapa vaksin disuntikan 2 kali? Para peneliti menyarankan setiap orang disuntik 2 kali. Hal ini berlaku pada vaksin COVID-19 produk Pfizer, Moderna, maupun Sinovac yang sudah tiba di Indonesia. Tenggat waktu antara suntikan pertama dan kedua adalah 14 hari. Vaksin disuntik 2 kali agar bekerja lebih maksimal. Vaksin bekerja dengan membiarkan tubuh mengenali sebagian kecil virus, sehingga sistem kekebalan dapat belajar mengenalinya. Lebih dari 1 dosis berarti lebih banyak kesempatan bagi sistem kekebalan tubuh untuk mencari tahu secara tepat bagaimana melawan infeksi di masa depan. Sistem kekebalan membutuhkan waktu paparan ekstra untuk mempelajari cara efektif melawan virus karena vaksin tidak bereplikasi di dalam tubuh. Mengapa Anda tidak langsung pulang setelah divaksin? Bagi yang sudah disuntik vaksin corona, disarankan untuk tidak langsung kembali ke rumah atau beraktivitas.
Disarankan untuk menunggu di fasilitas kesehatan minimal selama 30 menit untuk mengantisipasi terjadinya kasus KIPI. KIPI adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI merupakan semua kejadian medis yang terjadi setelah imunisasi, menjadi perhatian dan diduga berhubungan dengan imunisasi. Dalam rangka pemantauan dan penanggulangan KIPI, Menteri Kesehatan membentuk Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan KIPI, dan Gubernur membentuk Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan KIPI. Berdasarkan laporan yang masuk, sebagian besar klasifikasi KIPI adalah coincidence atau tidak berhubungan dengan pemberian imunisasi. Apakah terdapat efek samping dari pemberian vaksin? Secara umum, efek samping yang timbul dapat beragam. Pada umumnya ringan dan bersifat sementara, dan tidak selalu ada, serta bergantung pada kondisi tubuh kita. Manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan risiko sakit karena terinfeksi bila tidak ada vaksin. Reaksi apa saja yang mungkin terjadi setelah vaksinasi? Yang pertama adalah reaksi lokal, seperti nyeri atau bengkak pada tempat suntikan, kemerahan, abses pada tempat suntikan, limfadenitis, reaksi lokal lain yang sangat berat, misalnya selulitis. Yang berikutnya adalah reaksi sistemik. Biasanya, pasien merasa demam, nyeri otot seluruh tubuh, badan terasa lemah, pusing, nafsu makan meningkat atau menurun, dan diare. Untuk reaksi lain, biasanya terjadi reaksi alergi, urtikaria, dermatitis, reaksi anafilaksis, shock anafilaksis, sindrom shock toksik, atralgia, sinkop, atau pingsan. Apa yang dapat Anda lakukan jika terjadi reaksi ringan lokal seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan? Anda dapat melakukan kompres air dingin pada tempat suntikan, atau Anda dapat meminum obat parasetamol sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Apa yang Anda bisa lakukan pada reaksi ringan sistemik seperti demam atau malaise? Anda dianjurkan untuk minum lebih banyak, menggunakan pakaian yang nyaman, kompres atau mandi air hangat, dan meminum obat parasetamol sesuai dosis yang ditentukan. Untuk mengantisipasi terjadinya kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI serius, penerima vaksin diminta untuk tetap tinggal di tempat pelayanan vaksinasi selama 30 menit sesudah vaksinasi dengan pendampingan oleh petugas. Apa yang harus dilakukan bila mengalami keluhan atau gejala pasca pemberian vaksinasi sesudah Anda di rumah? Apabila terjadi KIPI, baik KIPI ringan maupun KIPI serius, penerima vaksin harus melaporkan kepada petugas kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memberikan Anda layanan vaksinasi, atau segera ke puskesmas terdekat. Tetap terapkan protokol kesehatan 5M. Perlindungan yang akan diberikan vaksin COVID-19 nantinya perlu tetap diikuti dengan kepatuhan menjalankan protokol kesehatan. Jadi, Anda tetap disarankan untuk memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih untuk tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bapelkes Krakatau Steel, towards healthy and prosperous.